Hai semuanya, kembali lagi di channel Portal Edukasi. Pada kesempatan kali ini, kita akan mencoba contoh soal IPA kelas 9 bab 2, yaitu tentang sistem perkembangbiakan tumbuhan dan hewan. Kita langsung masuk soal nomor 1 ya. Soal nomor 1. Reproduksi yang memungkinkan tumbuhan mewarisi semua karakteristik atau sifat hanya dari satu induk adalah perkembangbiakan secara A. Alami, B. Seksual, C. Generatif, atau D. Vegetatif. Seperti biasa, kalian coba jawab ya. Jawaban yang tepat adalah D. Vegetatif. Melalui perkembangbiakan vegetatif, maka tumbuhan tersebut hanya berasal dari satu induk tanpa melalui penyerbukan. Jadi otomatis semuanya pasti sifatnya sama seperti induknya. Soal nomor 2. Perkembangbiakan vegetatif buatan dapat dilakukan dengan A. Merunduk, setek, dan cangkok, B. Merunduk, enten, dan umbi lapis, C. Okulasi, stolon, dan tunas adventif, atau D. Rizoma, enten, dan tunas adventif. Ini gampang banget ya. Jawaban yang tepat adalah A. Merunduk, setek, dan cangkok. Vegetatif secara buatan dapat dibagi menjadi beberapa kategori, yaitu cangkok, merunduk, menyambung, menempel, dan stek. Jadi kalau kalian hafal ini, pasti bisa jawab. Soal nomor 3. Perhatikan gambar di bawah ini. Berikut menunjukkan seekor kupu-kupu hinggap pada tanaman bunga A, lalu membawa serbuk sari dari tanaman bunga A ke tanaman bunga B. Hasil yang akan terjadi dari peristiwa tersebut adalah A. Keturunan dari tanaman bunga A akan terlihat seperti tanaman bunga B, atau B. Keturunan dari tanaman bunga B akan terlihat seperti tanaman bunga A, atau C. Keturunan dari tanaman bunga B akan terlihat seperti tanaman bunga A dan tanaman bunga B, atau D. Tidak akan terbentuk keturunan karena serbuk sari berasal dari jenis tanaman yang berbeda. Jawaban yang tepat adalah C. Kenapa? Kita bahas ya. Kalau kita perhatikan, jenis tanaman A dan tanaman B itu berbeda dan juga dari pohon yang berbeda. Nah, ini disebut dengan penyerbukan bastar. Hasilnya pasti akan mirip dengan tanaman A dan tanaman B ya. Soal nomor 3. Gambar berikut menunjukkan tanaman buncis pada tahap pertumbuhan yang berbeda. Urutan tahapan pertumbuhan yang benar adalah A. 2134, B. 2143, C. 3214, atau D. 4231. Ini sangat gampang ya. Sudah pasti jawabannya adalah B. 2143. Masih ada yang salah nggak tadi jawabnya? Ini nggak usah dibahas ya, karena urutannya udah jelas banget. Soal nomor 5. Dayu meletakkan beberapa biji kacang di piring yang diberi kapas basah. Siti juga menaruh beberapa biji kacang di piring dekat piring Dayu dan merendamnya dalam air. Setelah 2 hari, biji kacang milik Dayu tumbuh berkecambah, sedangkan biji kacang milik Siti tidak tumbuh. Penyebab tidak tumbuhnya biji kacang milik Siti adalah A. Biji kacang milik Siti memerlukan lebih banyak udara, B. Biji kacang milik Siti memerlukan lebih banyak cahaya, C. Siti tidak menaruh piring di tempat yang cukup hangat, atau D. Siti seharusnya menggunakan jenis biji kacang yang berbeda. Jawaban yang tepat adalah A. Biji kacang milik Siti memerlukan lebih banyak udara. Tumbuhan itu pasti perlu air untuk hidup, namun dalam jumlah yang tepat. Kalau direndam dalam air, ya tewas, malah tidak bisa bernapas lah tumbuhannya. Soal nomor 6. Peristiwa yang terjadi selama fertilisasi pada hewan adalah A. Pembelahan sel telur, B. Perkembangan embrio, C. Produksi sel sperma dan sel telur,
Atau D. Penyatuan inti sel sperma dan inti sel telur. Jawaban yang tepat adalah D. Penyatuan inti sel sperma dan inti sel telur. Reproduksi seksual terjadi melalui proses perkawinan antara hewan jantan dan hewan betina. Melalui proses ini akan terjadi proses fertilisasi, yaitu proses peleburan inti sel sperma dan inti sel telur. Ingat, peleburan itu artinya percampuran atau persatuan atau apapun itu. Nah, ini tinggal dihafalkan sebetulnya arti dari fertilisasi. Soal nomor 7. Perlakuan khusus pada serangga jantan agar tidak memproduksi sperma adalah untuk A. Menghasilkan spesies baru serangga, B. Meningkatkan jumlah serangga betina, C. Mengurangi jumlah populasi serangga, atau D. Mencegah serangga melakukan fertilisasi. Jawaban yang tepat adalah C. Mengurangi jumlah populasi serangga. Tanpa adanya sperma dari sang jantan, maka tidak mungkin terjadinya fertilisasi pada betina, sehingga populasinya jelas akan berkurang. Soal nomor 8. Untuk mencari tahu apakah biji tumbuh lebih baik di tempat terang, kita dapat melakukan kegiatan A. Meletakkan biji di tempat gelap dan hangat, B. Meletakkan biji di tempat hangat dan terang, C. Meletakkan biji tersebut di tempat terang dingin dan gelap dingin, atau D. Meletakkan biji satu kelompok di tempat terang dan yang lain di tempat gelap. Ini gampang banget. Jawaban yang tepat adalah D. Meletakkan biji satu kelompok di tempat terang dan yang lain di tempat gelap. Udah jelas banget ya, karena yang ingin diuji adalah pengaruh terang pada perkembangan tumbuhan. Maka yang satu harus di tempat terang, yang satu di tempat gelap. Pilih yang lain itu pasti ngaco ya. Soal nomor 9. Ketika ulat menjadi dewasa, bentuknya akan menjadi A. Kupu-kupu, B. Jangkrik, C. Laba-laba, atau D. Kecoa. Gampang banget. Yap, sudah pasti jelas jawabannya adalah A. Kupu-kupu. Masih ada yang salah ketika menjawab? Metamorfosis kupu-kupu itu adalah telur, ulat, kepompong, kupu-kupu. Masa iya akhirnya jadi laba-laba? Untung gak jadi Spiderman. Soal nomor 10. Anak ayam tumbuh di telur selama 21 hari sebelum menetas. Cadangan makanan anak ayam sebelum menetas adalah A. Makanan dari induk betina, B. Kuning telur yang ada pada telur, C. Putih telur yang mengandung protein albumin, atau D. Kuning telur dan putih telur yang terdapat di dalam telur. Jawaban yang tepat adalah D. Kuning telur dan putih telur yang terdapat di dalam telur. Kalau yang ini tinggal dihafalkan aja ya. Jadi gimana nih? Dari 10 soal, salah berapa? Semoga nilainya bagus ya. Tapi kalau masih kurang, pelajari lagi materinya dan kemudian dicoba lagi soalnya ya. Nah ya mungkin cukup sekian. Terima kasih telah menyimak video pembelajaran hingga selesai. Semoga bermanfaat kita semua. Jangan lupa like, comment, and subscribe.